Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sama Perdana NIM 19650069 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul materi yaitu UML atau Unified Modeling Language. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Berikutnya, apa itu UML? Nah, UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma, berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan pada UML. Yang pertama, yaitu diantaranya adalah memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, dan yang terakhir adalah biaya perawatan yang rendah. Nah, UML sendiri mendefinisikan diagram-diagram seperti use case diagram, class diagram, behavior diagram yang terdiri dari state chart diagram, activity diagram. Berikutnya adalah interaction diagram yang terdiri dari sequence diagram dan collaboration diagram. Selanjutnya adalah komponen diagram dan deployment diagram. Nah, use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, berikut adalah lambang dari use case. Di sini terdapat beberapa lambang. Yang pertama adalah lambang atau simbol seperti orang. Nah, ini simbol ini bernama aktor, di mana ini menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Berikutnya adalah arah pandang ke kanan dengan garis putus-putus yang kecil bernama dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Selanjutnya adalah simbol arah panah ke kiri dengan garis yang tidak terputus atau garis yang utuh, yang bernama generalization. Ini adalah hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Selanjutnya adalah simbol arah panah ke kanan dengan garis putus-putus yang lebih besar dari simbol dependensi. Nah, untuk simbol ini sendiri bernama include, yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya adalah arah panah ke kiri dengan ujung berupa segitiga. Ini bernama extend, yaitu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya adalah garis utuh yang bernama association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Selanjutnya adalah simbol kotak atau persegi panjang yang bernama system, yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya adalah simbol oval secara utuh yang bernama use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi
yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya simbol oval yang terbentuk secara terputus-putus yang bernama collaboration, yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya, yaitu atau bersinergi. Dan yang terakhir adalah simbol berupa persegi panjang dengan ujung yang terlipat yang bernama node. Nah, ini adalah elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari simbol-simbol tersebut. Nah, dapat dilihat di sini penerapan dari sebuah use case di mana untuk use case sendiri di tengahnya terdapat sebuah tulisan. Nah, ini adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal phrase nama use case. Selanjutnya aktor. Nah, untuk aktor sendiri di bawah terdapat nama aktor. Untuk deskripsinya itu orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dan dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Selanjutnya untuk penggunaan dari simbol garis datar yang utuh, yaitu deskripsinya adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Berikutnya adalah penerapan untuk simbol extend atau garis panah ke kiri dengan garis terputus-putus. Nah, ini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip interface. Maksud saya mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Arah panah menunjukkan pada use case yang akan dituju. Contohnya seperti dapat dilihat di bawah. Dan selanjutnya adalah simbol untuk include, yaitu arah panah ke kanan dengan garis terputus-putus. Ini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Nah, contohnya dapat dilihat di bawah. Selanjutnya berikut adalah contoh dari use case diagram, di mana ini adalah contoh kasus berupa diagram proses pembukaan rekening, di mana terdapat sebuah simbol aktor, di mana aktor ini bernama nasabah. Nah, dari nasabah sendiri dapat melakukan proses berupa pembukaan rekening. Nah, setelah pembukaan rekening dilakukan, nasabah dapat melakukan proses berupa simpan uang, ambil uang, dan menutup rekening tersebut. Nah, untuk proses simpan uang tersendiri, terdapat sebuah keterangan bahwa simpan uang harus di atas Rp200.000. Sedangkan di bawah ini ada contoh dari use case diagram yang salah. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, atau metode dan fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, untuk kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama, private, yaitu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari
kelas diagram pada sebuah swalayan. Dapat dilihat di sini terdapat 3 buah seperti subjek, yaitu pembeli, pegawai, dan supplier. Nah, dari ketiga ini memiliki informasi yang sama berupa ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, selain itu, dari ketiga, baik pembeli, pegawai, dan supplier dapat melakukan proses berupa penambahan atau add, update, delete, dan display. Nah, kemudian dari ketiga subjek tadi dapat melakukan seperti pembelian. Untuk pembeli yang pasti tentu saja membeli barang. Nah, untuk barang sendiri informasinya terdiri dari kode barang, nama barang, harga, dan stok. Nah, untuk barang sendiri juga dapat dilakukan add, update, delete, dan display. Berikutnya state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu stage ke stage yang lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Nah, berikut adalah contoh untuk state chart diagram berupa kasus, yaitu presensi. Di mana diawali dengan mahasiswa melakukan presensi. Nah, dari proses melakukan presensi ini, proses selanjutnya adalah pengiriman data presensi. Selanjutnya dari proses kirim data presensi berlanjut ke proses data diterima oleh server. Berikutnya proses kirim data menuju ke kirim data yang akan diproses, yang terproses. Nah, dari proses kirim data ini, selanjutnya daftar data beralih ke daftar data yang telah diterima. Nah, dari daftar data yang telah diterima, lanjut ke ubah status record terkirim. Nah, dari ubah status record terkirim ini, selanjutnya prosesnya dapat bercabang, yaitu jika ada status record tersebut akan langsung ke bagian proses kirim data presensi. Nah, jika tidak ada, nah selain itu status record sendiri dapat memberikan hasil tidak ada. Nah, proses ini pun selesai. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Nah, berikut adalah contoh untuk activity diagram, yaitu diagram untuk proses pendaftaran pasien baru. Nah, diawali dengan mencari data pasien terlebih dahulu dengan melakukan penginputan berupa ID atau nama. Nah, dari ID nama sendiri dapat menampilkan pesan bila pasien belum dikonfirmasi. Selanjutnya, dari proses cari data pasien berlanjut ke, nah di sini terdapat proses yang bercabang. Nah, jika data tidak ditemukan, lanjut ke proses entry data pasien baru. Nah, untuk entry data pasien baru sendiri terbagi dua, yaitu memasukkan data pribadi pasien dan memasukkan data histori kesehatan pasien. Untuk entry data pasien baru ini akan menampilkan pesan pasien terdaftar. Setelah itu dari entry data pasien baru langsung menuju proses cetak kartu. Nah, dari cetak kartu sendiri akan menampilkan pesan berupa pasien terdaftar. Sedangkan itu cabang lain adalah jika datanya telah tersedia, data akan langsung ditampilkan dan alur pun selesai. Berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Nah, berikut adalah contoh untuk sequence diagram.
Di sini dapat dilihat kasusnya berupa proses peminjaman pada sebuah perpustakaan, di mana di sini terdapat dua buah subjek berupa petugas dan peminjam. Nah, dari petugas sendiri akan melakukan tugas berupa memasukkan ID buku dan ID siswa. Setelah itu akan melakukan proses query. Nah, dari proses query akan berlanjut ke menampilkan data buku. Dari menampilkan data buku akan berlanjut ke proses simpan data peminjaman. Untuk data peminjaman sendiri dapat berupa waktu peminjaman, judul buku yang dipinjam, maupun data peminjam itu sendiri. Nah, dari simpan data peminjaman, lanjut ke proses penampilan pesan bahwa peminjaman telah berhasil. Selain itu juga terdapat subjek berupa peminjam, di mana peminjam sendiri langsung melakukan proses query. Nah, dari proses query, lanjut ke menampilkan data buku yang akan dipinjam, kemudian melakukan proses menyimpan data peminjaman, dan proses terakhir yaitu penampilan pesan bahwa proses peminjaman telah selesai. Atau proses pendataan untuk pinjam telah selesai. Berikutnya adalah collaboration diagram. Interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Nah, berikut adalah contoh untuk collaboration diagram. Ini adalah contoh dari untuk menginput data ke sebuah database. Untuk proses pertama yaitu berupa penginputan data yang terdiri dari username dengan tipe data string, begitu juga password. Setelah penginputan, data tersebut akan disubmit. Nah, ini adalah proses ini akan dilakukan pada form login. Setelah form login, proses berikutnya adalah melakukan beralih ke bagian man SPPK, yaitu proses submit. Nah, untuk submit sendiri, di submit adalah username dan password yang telah dibuat. Nah, dari bagian man SPPK ini, selanjutnya akan menuju ke bagian database-nya. Nah, dan untuk database SPPK ini akan melakukan mengambil data yang diinput pada proses submit tadi. Selanjutnya data tersebut akan dilihat. Nah, setelah dilihat akan dilakukan validasi. Setelah validasi dilakukan, akan menampilkan info. Jika login berhasil, akan menampilkan info login berhasil. Dan jika salah, akan menampilkan informasi username atau password salah. Berikutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Nah, berikut adalah contoh untuk komponen diagram. Di sini adalah alur berupa untuk melakukan sebuah proses yang terjadi di sebuah kampus. Nah, di sini terdapat seminar manajemen dan student administration. Untuk seminar manajemen sendiri dapat melakukan sebuah proses fasilitas, kemudian dapat mengakses informasi berupa untuk student, kemudian melakukan data akses ke bagian seminar, dan ke proses penjadwalan atau schedule. Nah, setelah itu dari keempat proses tadi, lanjut ke maksud saya dari proses fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke bagian fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke proses fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke proses fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke bagian fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke proses fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke proses fasilitas dan schedule sendiri, lanjut ke bagian
access control untuk security yaitu atau infrastruktur, dan persistence atau dari persistence ini harus menyertakan database dari universitas tersebut. Selain itu terdapat juga student administration. Nah, student administration sendiri dapat mengakses seminar. Nah, dari seminar ini dapat melihat jadwal. Nah, dari jadwal ini atau schedule. Selain itu juga dapat melihat maksud saya untuk student administration hanya sampai dapat melihat jadwal. Selanjutnya deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TCP/IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Nah, berikut adalah contoh dari deployment diagram. Di sini adalah contoh berupa penginputan data ke sebuah database. Di mana di sini terdapat contoh beberapa browser. Nah, di sini yaitu terdapat 4 buah, hanya diberi 4 buah browser. Namun dapat dilihat sendiri di sini tertulis browser 1, browser 2, browser N1, dan browser N. Nah, ini berarti browser sendiri tidak terbatas jumlahnya. Nah, dengan menggunakan koneksi internet, browser-browser ini kemudian informasi yang diinput akan masuk ke web server. Nah, dari web server dengan menggunakan koneksi LAN, selanjutnya akan diinput ke bagian reservation DBMS atau database management system. Selanjutnya ini adalah berupa contoh dari diagram use case untuk sistem pengajuan uji sampel pada kantor stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu. Nah, di sini terdapat 3 buah aktor, yaitu pengguna jasa, pelayanan atau admin, dan petugas lab. Nah, pengguna jasa sendiri dapat melakukan pengajuan sampel, di mana pengajuan sampel kemudian akan lanjut ke bagian pelayanan atau administrasi. Dari pihak pelayanan akan melakukan penerimaan sampel dan melakukan pendataan dari sampel tersebut, baik data sampel dan pengguna jasanya yang mengajukan sampel tersebut. Kemudian dari pelayanan akan diteruskan ke petugas lab. Nah, petugas lab ini akan memeriksa sampel dan melakukan validasi data sampel dari sampel yang telah diperoleh. Nah, untuk petugas lab sendiri kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ini dilanjutkan ke bagian pelayanan atau administrasi, dan pihak pelayanan atau administrasi akan melakukan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan. Kemudian pengguna jasa pun dapat memperoleh atau menerima surat keterangan hasil pemeriksaan tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, atau maksud saya review dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.